Pemirsa Intens Investigasi, apa yang Anda lihat ketika sebuah wajah yang dikenal sempurna tiba-tiba muncul di remang cahaya sebuah ruang karaoke? Apakah itu sebuah fakta atau sekadar kemiripan yang menyesatkan? Ya, nama aktor Ricky Harun mendadak diseret ke tengah badai, dikaitkan dengan sosok wanita yang dituding sebagai LC. Lantas, di saat publik menuntut klarifikasi tegas, seperti apa Ricky Harun justru muncul dengan pesan filosofis tentang jatuh dan bangun? Benarkah kata-kata itu adalah bentuk pengakuan tersembunyi atau justru sebuah tameng ketegaran? Dan seperti apa pula Donna Harun, ibunda Ricky Harun mendadak memasang badan? Di mana lewat narasi visual yang menyentuh, ia seolah ingin berteriak kepada dunia tentang sosok ayah yang utuh? Mengapa di saat yang sama, raut wajah Herfiza, istri Ricky Harun justru menjadi sorotan tajam? Hingga pakar mikroekspresi pun mulai angkat bicara tentang wajah datar yang tak biasa itu? Ada apa di balik diamnya seorang istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi seorang figur publik, bak pedang bermata dua. Di satu sisi menuai puja-puji, namun di sisi lain harus siap berdiri di tengah badai sorotan. Hal inilah yang nampaknya dipahami benar oleh aktor Ricky Harun. Belakangan, nama sang aktor menjadi buah bibir usai terseret dalam sebuah video yang disebut-sebut memiliki kemiripan wajah dengannya. Isu miring pun berembus liar mengaitkan keberadaannya di sebuah ruang karaoke bersama sosok wanita yang dituding sebagai lady companion atau LC. Namun, di saat spekulasi publik kian tak terkendali, Ricky Harun justru muncul dengan sebuah pesan yang syarat akan makna filosofis. Alih-alih memberikan klarifikasi langsung secara reaktif, ia memilih mengunggah untayan kalimat tentang sebuah kebangkitan. Lewat media sosialnya, Ricky membahas tentang esensi dari sebuah kegagalan dan jatuh bangunnya perjalanan hidup, tanpa perlu didikte oleh motivasi dari luar. Dengan nada yang lugas, ia menuliskan, "Pernah gagal? Jujur, kita semua pernah gagal. Kita semua pernah jatuh. Gue juga sama. Pas jatuh, ya bangkit lagi. Gak perlu diingetin, gak perlu dikasih tahu, gak perlu dimotivasi. Balita aja tahu kalau jatuh, ya berdiri lagi. Betul apa betul? Apalagi dalam karier dan bisnis. Kalaupun ada sederet kisah gagal, jangan pernah ngehentiin langkah kita." Kata Mas Ivo, walaupun ada masalah, tetaplah melangkah, sekalipun jangan pernah menyerah. Pesan yang disampaikan dengan nada tegar tersebut kini meninggalkan tanda tanya besar di benak publik. Lantas, benarkah postingan tersebut menggambarkan situasi rumah tangganya? Di tengah riuhnya spekulasi yang memojokkan sang putra, Donna Harun tak tinggal diam. Sebagai seorang ibu yang telah melewati asam garam kehidupan di panggung hiburan, Donna seolah memasang badan dengan caranya sendiri. Lewat sebuah unggahan yang menyentuh di media sosial, ia membagikan potret keharmonisan antara Ricky Harun, Herfiza, dan cucu-cucunya. Sebuah narasi visual yang seakan menjawab keraguan publik. Bagi Donna, sosok Ricky bukan sekadar figur ayah yang bekerja dan menyediakan kebutuhan materi semata. Melalui rangkaian kalimat yang mendalam, Donna menekankan esensi dari kehadiran seorang ayah yang sesungguhnya, yakni tentang kemampuan untuk hadir secara utuh, mendengarkan, dan menciptakan rasa aman bagi anak-anaknya. Bukan ikut campur, bukan mau ngatur, bukan juga merasa paling tahu. Nana cuma ingin membantu, karena dulu pernah ada di posisi itu, pernah jadi ibu yang lelah, dan tahu rasanya khawatir soal anak. Menjadi ayah bukan cuma soal bekerja dan menyediakan, tapi soal hadir, mendengarkan, dan membuat anak merasa aman.
Selain unggahan Donna Harun, akun yang diyakini milik perempuan dalam video viral bersama pria mirip Ricky Harun tersebut akhirnya turut angkat bicara. Tanpa ragu, perempuan tersebut mengakui bahwa sosok laki-laki yang terekam bersamanya memanglah seorang aktor kenamaan yang selama ini dikenal publik memiliki citra dan pribadi yang sangat baik. Halo guys, aku mau klarifikasi yang lagi dar-der-dor, mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya. Kronologinya, aku kenal RH 2024 dan dikenalin. Dan aku tahu dia, tapi aku nggak tahu tentang latar belakang dia, kenalan juga bukan nama asli. Masalah video itu lagi mati lampu guys, jadi aku nyalain flash dan itu lagi minum. Jadi nggak tahu kalau itu flash kamera yang nyala. Sorry for all. Aku ketemu 2-3 kali kalau nggak salah. Beberapa minggu setelah itu, beberapa kali aku diminta atau dihubungi untuk bertemu dia. Aku selalu nolak. Karena aku sempat hubungin teman dan keluarga aku untuk nanyain dia tuh latar belakangnya gimana. Dan aku tahu dia sudah memiliki keluarga. Dan aku menjauh sejak saat itu. Namun jujur, ada orang yang sempat dimintain tolong oleh beliau untuk menghubungi aku agar aku mau bertemu. Tapi aku menolak sampai akhirnya beliau yang telepon aku sendiri. Ada beberapa kali aku menolak dan akhirnya aku menjawab dan mengatakan aku tidak bisa datang lagi. Namun setelah kejadian itu aku benar lost komunikasi dengan baik. Namun jauh beberapa bulan setelah itu kita hanya sebatas mutualan di TikTok. Dan aku jelasin sekali lagi, aku memang tidak pernah menjalin hubungan dengan beliau. Mengenai alasan mengapa potongan video dan percakapan tersebut baru meledak dan menjadi konsumsi publik di tahun 2026 ini, ia mengaku sama sekali tidak mengetahuinya. Kecurigaan pun muncul terkait adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menyimpan data pribadi tersebut. Pasalnya, akun perempuan itu menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menyimpan video maupun tangkapan layar obrolan telepon tersebut, lantaran seluruh data di ponsel miliknya telah lama raib. Sorry for all, sebagai tanda permintaannya. Alasan kenapa bisa sampai dar-dar-dornya di 2024, aku nggak tahu karena banyak oknum yang post apapun secara tiba-tiba dengan asal post tanpa tahu yang sebenarnya. Dan aku nggak tahu mereka dapat video atau SS-an chat dan telepon itu dari siapa karena semuanya udah hilang di HP aku. Semoga aku harap kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Di tengah terpaan isu miring, Ricky Harun memilih bersikap tenang dan menunjukkan keharmonisan keluarga lewat unggahan perjalanan udara bersama istrinya, Herfiza. Namun, unggahan tersebut justru menuai sorotan netizen yang merasa raut wajah Herfiza tampak berbeda dan lebih datar dari biasanya. Banyak yang berspekulasi apakah perubahan ekspresi tersebut berkaitan dengan video viral yang sedang beredar atau sekadar kelelahan. Untuk menjawab rasa penasaran publik, pakar mikroekspresi Kirdi Putra pun memberikan analisis profesional terkait ekspresi wajah Herfiza tersebut. Dari Jakarta. Sampai ketemu juga. Kabar siapa-siapa. Ke Jakarta, Bismillah. Yang jelas ketika di dalam video, ketika di dalam pesawat itu, Ricky berusaha untuk mencairkan suasana dengan video ke wifi gitu. Buat saya dua-duanya sih tegang ya, ada tarikan, istrinya berusaha tersenyum tapi tetap aja ketegangan garis ototnya itu kelihatan di samping kanan kirinya. Begitu pula dengan Ricky sebetulnya. Kalau dia melihat istrinya kayaknya nggak berespon, nggak bereaksi, dia juga tegang juga. Walaupun dia berusaha untuk menampilkan senyum ya, tapi nggak ketolong juga sih, tetap kelihatan tegang sih. Masalah kalaupun ada misalnya nggak ada ekspresi lain kayak misalnya marah, takut, bingung, sedih itu nggak kelihatan. Yang kelihatan tegangnya itu. Walaupun sekali lagi istrinya juga berusaha untuk tersenyum, tapi kan ketahan oleh tegangnya itu. Tarikannya untuk senyum melepas itu nggak ada.
Selanjutnya, seperti apa juga keluarga Ricky Harun angkat bicara hingga Donna Harun pun mengunggah berbagai foto dan video nostalgia momen manis dirinya bersama dengan anak, menantu, dan cucunya dari Ricky Harun dan Herfiza. Berusaha mencari titik terang dari sisi keluarga, tim intens investigasi pun mencoba menghubungi kerabat dekat sang aktor. Ya, tim investigasi mencoba meminta klarifikasi dari Rita, tante Ricky Harun, namun tidak mendapatkan kejelasan. Rita memilih menolak berkomentar dan mengaku sama sekali tidak tahu mengenai isu viral yang menimpa keponakannya. Ia beralasan bahwa faktor domisilinya di Bali serta sudah 1 tahun tidak bertemu langsung dengan Ricky membuatnya tidak mengikuti kabar terkini keluarga tersebut. Ricky-nya sudah pulang ke Indonesia, Kak? Ya, masih di Korea. Tante siapa, Tante? Pokoknya kalau di dunia media saya nggak pernah mau komentar apa. Oke. Oke, Tante. Ya. Berarti memang hubungannya tidak ada apa-apa ya, Tante ya? Aduh, aku kan di Bali tinggalnya, jadi nggak ngerti juga ya gerak-gerak di sana gitu kan. Yang sampai sejauh ini sih cuma baik-baik aja ya semuanya ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang apa-apa gitu loh. Oh. Ya. Berarti hubungannya sejauh ini harmonis ya, Tante ya? Aku nggak tahu karena aku tinggal di Bali, nggak dengar apa-apa juga. Oh. Ricky juga fine-fine aja. Oh. Semuanya fine-fine aja. Udahlah, itu media apa namanya, di mana itu? Nggak ngerti ya. Aku no comment ya. Pemirsa intens investigasi. Jauh sebelum diterpa isu miring, Ricky Harun dikenal publik sebagai sosok ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Meski profesional dalam bekerja, ia mengaku sering memendam rindu dengan istri dan anak-anaknya saat harus menginap berhari-hari di lokasi syuting demi menyelesaikan sebuah karya. Momen ini memperlihatkan sisi emosional Ricky yang tetap mengutamakan keluarga di tengah padatnya jadwal sebagai aktor. Suka duka di lokasi syuting Pangeran, kita syuting di puncak, paling apa ya, dingin, terus juga kita kan jauh dari rumah, terus kita syuting juga sampai pagi, jadi kalau mau pulang itu kayaknya tanggung kan buat pulang ke rumah gitu, karena rumah juga jauh di Jakarta, terus harus balik lagi ke puncak gitu kan. Jadi keseringan kita tuh nginap di sini. Ya paling dukanya itu aja sih, dingin, terus jarang pulang. Kangen aja kalau di rumah bisa selimutan kan, kalau dingin bisa main-main sama anak gitu. Kalau di sini kita harus kerja, udah kedinginan lagi. Nggak ada temennya ya kan. Kalau pulang ke rumah biasanya sih gue nginep sehari, 2 hari lah. 2 malam gue nginep, terus malam ketiganya gue udah pasti pulang gitu. Mau break sepagi apapun ya gue usahain pulang, karena nggak enak juga ninggalin rumah lama-lama kan, masa 3 hari nggak pulang-pulang. Bini gue sih dia malah justru yang bilang udah nggak usah pulang, tidur aja, kasihan kan habis syuting pas break langsung tidur gitu kan, biar besok syutingnya bisa enak lagi, segar gitu, daripada harus pulang nempuh perjalanan jauh. Lebih baik ya tidur aja langsung di lokasi gitu. Tapi ya jangan kelamaan juga, 2 hari 3 hari pulang. Paling gue minta foto video, ya bukan video call lah, ya kayak FaceTime gitu. Terus kalau enggak minta di videoin anak gue lagi ngapain, terus dikirimin ke gue. Paling ya gitu-gitu aja sih. Pemirsa intens investigasi, jangan lupa saksikan terus intens investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.